Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Sindo Prime dan kita akan masih lanjutkan dialog bersama dengan para narasumber malam ini membahas terkait dengan pasca kedatangan Ketua DPP atau Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto ke markas PSI kemarin ternyata cukup berdampak panjang ke belakangnya begitu. Dan masih bersama kami malam hari ini Rahayu Saraswati selaku juru bicara tim pemenangan Prabowo Subianto, Dedek Prayudi selaku Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dan juga Mas Estu Graha selaku mantan kader atau bacalek dari PSI. Nah, Mas Uki, saya kembali kepada Anda gitu terkait dengan pertanyaan saya sebelum jeda tadi. Ini apakah tidak akan berdampak begitu pada citra yang diciptakan untuk akar rumput? Bagaimana positioning PSI sebelumnya di tahun 2019 ternyata cukup berbeda sekarang di tahun 2024? Ya, oke. Tentu kami melihat juga ya, apakah sentimen politik tahun 2019 backwards ke belakang ya, itu masih relevan sampai dengan hari ini. Faktanya Mbak Fani, Pak Prabowo adalah koalisinya Pak Jokowi. He is one of Jokowi's man, gitu. Dan ketika komunikasi politik dengan Pak Prabowo itu dilakukan dan sepakat gitu ya bahwa Pak Prabowo akan berkunjung, kami yang menawarkan, oke Pak, gitu. Karena Pak Prabowo kan seorang menteri, beliau seorang capres ya, ketua umum partai. Kami buatkan undangan kayak gitu. Lalu datanglah Pak Prabowo dan Gerindra ya, teman-teman dari Gerindra termasuk Mbak Sarah ke kantor kami dan apa yang mau kami perlihatkan saat ini itu adalah sentimen politik 2019 terhadap Pak Prabowo dan terhadap Gerindra terutama itu saya pikir sudah tidak relevan mengingat betapa Pak Prabowo sebagai menteri pada hari ini ya itu sudah melakukan atau sudah menjalankan tugasnya sebagai quote unquote anak buah atau pembantu presiden ya Joko Widodo yang dimana kami tegak lurus gitu. Apakah kemudian kami harus memelihara sentimen 2019 ini terus-terusan? Nah ini kan tidak baik. Apalagi yang bersangkutan juga bersedia untuk bersilaturahmi ke kantor kami yang kami ini partai bocil katanya kan. Partai yang belum ada di parlemen gitu. Tentu kami harus tidak elok kalau kami tidak menyambut dengan tangan terbuka. Niat Pak Prabowo dan Gerindra ini baik gitu. Siapapun nanti misalnya ya siapapun yang akan berkunjung ke PSI tentu kami sambut dengan tangan terbuka dan hati yang hangat Mbak Fani. Oke, jadi siapapun itu asal Pak Jokowi's man PSI terbuka? Belakangan Mbak Fani ini saya update ya. Belakangan wakil Dewan Pembina kami yaitu Sis Grace Natali juga sedang menjalin komunikasi yang cukup intens dengan PDIP ya. Ini komunikasi ini bertujuan untuk mewujudkan pertemuan ya antara PSI dengan PDIP. Belakangan bahkan sudah dibocorkan gitu. Kalau nggak dengan Mbak Puan, kalau nggak dengan Pak Prabowo-nya langsung atau dengan dua-duanya sekaligus. Gitu. Nah, komunikasi politik seperti ini kan sebenarnya baik untuk bangsa ini. Pak Prabowo toh juga pernah ya bertemu dengan Mbak Puan dan mereka juga cukup mesra gitu. Kemudian juga Mbak Puan juga pernah menunjukkan kemesraan dengan Partai Demokrat dan lain-lain ya. Pak Prabowo apalagi sudah menunjukkan persahabatan lah dengan partai-partai politik yang lain. Tapi intinya seperti ini, sentimen politik yang berlebihan ini setidaknya harusnya kita sudahi gitu. Kemarin juga dalam pertemuan tersebut Pak Prabowo membawakan narasi politik persatuan bukan politik koalisi dengan PSI ya karena itu tidak disebutkan sama sekali. Sementara PSI juga mengekspresikan harapannya supaya pemilu 2024 ini tidak disesaki lagi dengan politisasi agama yang menimbulkan sentimen berlebihan. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah Mas Ega, menurut Anda ketika tadi Mas Uki sudah menyatakan akan membuat komunikasi dengan siapapun itu terkait dengan pemilu 2024 dan tidak menutup akan ada komunikasi juga gitu dengan PDIP sebagai pengusung Pak Ganjar Pranowo. Menurut Anda apakah keputusan untuk mundur dari PSI jadi terlalu dini? Ada penyesalan begitu? Terkait dengan pengunduran diri nggak ada penyesalan karena sudah saya katakan tadi di depan bahwa ini sebagai pengingat teman-teman di PSI yang saya sayangi, yang saya cintai. Tadi Mas Burhan bilang bahwa cinta bertepuk sebelah tangan. Bagi saya cinta bertepuk sebelah tangan bukan disebut cinta, tak pantas disebut cinta.
Cinta yang tidak menyamakan dirinya dengan yang dicintainya hanya berupa warna dan wewangian. Bagaimana mungkin bersatu? Di satu sisi teman kita dari PSI sudah memproklamirkan kecintaannya akan ke sosok Mas Ganjar. Ya, cinta itu harus diuji. Cinta itu harus diuji bahwasanya pada saat menyebutkan cinta nggak usah menunggu bertepuk sebelah tangan, balasannya apa ya cinta ya cinta. Kalau sudah menetapkan cinta keputusan itu ya kita jalan aja terus. Yang kedua terkait dengan karena cintanya ini sudah memproklamirkan bahwa mencintai sosok Ganjar, ini ada konyong-konyong yang datang lagi minta dicintai. Saya di sini sebatas mengingatkan bahwa yang datang ini dulu kita sama-sama menolak dia di luar dari kriteria yang patut dicintai. Jadi sekali lagi Mbak, saya cuma mengatakan bahwa di sini saya sebagai keluar ini nggak ada penyesalan sama sekali, sebagai pengingat aja buat teman-teman kembali ke nilai-nilai yang kita tanamkan. Itu aja. Oke. Mas Uki diingetin untuk kembali ke nilai-nilai yang sudah ditanam begitu ya terkait dengan PSI sendiri. Terima kasih Bro Ega. Baik, ini sebenarnya komunikasinya harusnya terjadi secara internal ya, bukan di ruang publik seperti itu yang harusnya diselesaikan sebelum proses resign atau proses menarik berkas-berkas tersebut dilakukan begitu di internal partai. Kalau gitu saya ke Mbak Sarah mungkin terakhir, langkah Partai Gerindra begitu mengingat bagaimana apapun narasi yang terbentuk kemudian juga ada dinamika politik di sekitar Partai Gerindra terutama dalam mencari pendamping Pak Prabowo Subianto begitu ke depannya. Ya tentunya sekali lagi apa yang kami sampaikan ini saya spill the tea sedikit gitu ya. Jadi waktu itu betul-betul beliau hanya mengingatkan kalau kita memang selama ini para pakar sudah menyatakan Indonesia bisa menjadi negara yang sangat kuat, salah satu yang terkuat di dunia, bahkan keempat ya dengan kekuatan ekonomi terkuat di dunia. Namun ada satu syarat. Dan itu syarat itu yang diupayakan oleh Pak Prabowo untuk disampaikan kepada terutama karena pemilih mudanya itu sangat banyak. Yaitu bahwa syaratnya satu, elitnya harus bersatu. Nah ini semangat persatuan ini yang mau disampaikan. Jadi terlepas dari pilihan setiap partai maupun juga mau berkoalisi seperti apa, kemana dan seterusnya, itu kami hormati mekanisme yang terjadi di dalam setiap partai termasuk juga PSI. Ini kita hanya mau memastikan, ayo kepada semua elemen semua masyarakat yang menjadi stakeholders. Ini kan stakeholdersnya bukan hanya partai aja, tapi terutama masyarakat. Ayo kita dewasa dalam berpolitik, kita adu gagasan, kita jaga persaudaraan, karena untuk kita bisa menjadi negara hebat, lebih maju lagi, kita perlu persatuan. Kalau yang pimpinan-pimpinan kita, pemimpin-pemimpin kita bisa istilahnya bersatu, bisa silaturahim, bisa menjaga hubungan baik antara satu sama lain. Mosok kita yang di bawah tidak gitu loh. Jadi itu mungkin yang menjadi pesan utama. Kalau misalkan dari segi untuk cawapres, saya rasa itu seluruhnya hak kita serahkan kepada para dewa-dewa, para elit yang akan menentukan. Tapi pastinya kita inginkan untuk semua baca pres maupun juga baca wapres ini menjadi momentum yang harusnya kita syukuri. Saking banyaknya calon-calonnya, itu artinya kita punya putra-putri terbaik itu bukan hanya beberapa aja. Kita punya putra-putri terbaik yang sangat banyak dan harapannya tentunya ini bisa menjadi nilai tambah untuk Indonesia ke depan. Oke, baik Mbak Sarah. Mbak Sarah, Mas Uki dan juga Mas Ega, terima kasih sebelumnya atas waktunya dalam Sindo Prime malam hari ini. Ya, kita harap sih ini juga menjadi warna-warni tersendiri begitu bagi kontestasi demokrasi 2024 yang tentunya kita harapkan lebih damai daripada di tahun sebelumnya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya malam hari ini Bapak-bapak dan juga Mbak Sarah. Begitu kita ketemu lagi dalam kesempatan ya. Sampai jumpa, selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam.